Selamat jalan, Kaisar Kerajaan Jiang Besar. Yang mulia. Xiao Bao, kenapa kamu bunuh diri melompat ke air? Kalau kamu kenapa-kenapa, bagaimana dengan ibu? Siapa kau? Kenapa aku ada di sini? Xiao Bao, kamu tidak mengenali ibu? Ibu? Ah, ibu. Xiao Bao, Ada apa denganmu? Aku ternyata hidup ribuan tahun kemudian dan menjadi putri palsu yang merebut tempat orang lain. Tunggu, kalau begitu, aku tidak akan bisa bertemu permaisuri lagi? Permaisuriku. suamiku, gawat. Ada apa? Setelah Xiao Bao sadar, dia terus mengoceh. Bagaimana kalau kita cari dokter lain untuk memeriksanya? Mungkin karena Mingyue akan pulang. Dia jadi tidak aman. Makanya ngambek. Tidak apa-apa. Aku akan coba membujuknya. Kalian, apa ada yang ingin kalian sampaikan pada aku? Xiao Bao, kau. Panggilan ini merusak wibawa aku. Lalu kami harus memanggilmu apa? Mulai sekarang, kalian panggil saja aku yang mulia. Atau, panggil yang mulia ratu. Boleh juga. Xiao Bao ini, jangan-jangan otaknya terbentur saat jatuh ke air. Aku juga berpikir begitu. Kalian sedang membicarakan apa? Nah, ayah tahu, kau pasti sulit menerima bahwa kau bukan putri kandung kami. Tapi kami jamin padamu, meskipun Jiang Mingyue kembali, kau tetap putri kami. Jadi, jangan lagi melakukan hal-hal yang menyakiti dirimu sendiri, ya? Jiang Mingyue. Jiang Mingyue adalah putri kandung ibu, dan juga kakak kandungmu. Dia terpisah dari kami belasan tahun, dan sudah banyak menderita. Setelah dia kembali, kita berempat akan berkumpul lagi. Kerajaan Xia Besar sangat menjunjung tinggi garis keturunan. Pernyataan ini sangat sesuai dengan keinginanku. Karena dia putrimu, tentu saja harus dijemput dan diperlakukan dengan baik. Xiao Bao, kamu setuju Mingyue kembali? Kenapa tidak? Bagus, bagus, bagus. Besok, kita akan menjemput kakakmu pulang. Yue, Mama tahu, kamu sudah banyak menderita selama ini. Mulai sekarang, Mama pasti akan lebih menyayangimu. Hanya saja Xiao Bao, Ada apa dengannya? adikmu itu, dia tidak waras. Berpura-pura gila untuk menjebakku? Jangan harap. Nyonya, Gawat. Nona gantung diri. Apa? Xiao Baoku, bukankah kemarin sudah berpikir jernih? Kenapa hari ini jadi tidak waras lagi? Aku sudah berpikir keras semalaman. Mungkin dengan mati aku bisa kembali. Bagaimana kalau berhasil? Dasar anak nakal. Cepat turun. Cuma akting saja. Mana mungkin dia benar-benar jatuh? Aku pergi. Semoga kita bertemu lagi. Jangan melompat. Mama mohon padamu, ya. Ah. Istriku. Istriku, bangun. Ah, Nasibku sekuat ini. kau Jiang Mingyue? Ya, aku? Syukurlah kau kembali. Kau baik-baik saja? Baik. Begini saja tidak bisa mati. Tidak apa-apa. Aku masih punya satu rencana. Xiao Bao. Sepertinya nasibku memang sekuat ini. Xiao Bao. Xiao Baoku masih hidup? Masih hidup, kok. Yue, kemarin lupa mengenalkanmu. Ini adikmu, Jiang Yu. Manis dan penurut, kan? Definisi, manis dan penurut. Versimu agak aneh, ya? Xiao Bao, mulai sekarang, Yue adalah kakakmu. Kalian berdua harus saling membantu. Bergaul yang baik.
Mengerti? Selama dia patuh, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Sudahlah. Dia tidak waras. Kau sebaiknya berdoa. Dia memang benar-benar tidak waras. Bentuk ini, kenapa tidak sama dengan wilayah yang aku taklukkan? Tidak sama. Ukurannya juga tidak sama. Berapa luas wilayah negara kita sekarang? Sekitar 9,6 juta kilometer persegi. Berapa? Ada apa? Kurang ajar. Sebelumnya, aku jelas-jelas telah memperluas wilayah. Sampai 15 juta. Kenapa sekarang hanya tersisa 9,6 juta? Apakah para barbar dari luar itu merebut kota-kota aku? Atau para bajak laut asing yang tidak tahu diri? Kau mau apa? Siapapun yang berani menyerang, meskipun jauh, pasti akan dihukum. Meskipun jauh, pasti akan dihukum. Tidak kusangka dia begitu patriotik. Begitu aku kembali ke tahta, aku pasti akan memimpin pasukan untuk memusnahkan mereka. Apakah masih ada waktu bagiku untuk meninggalkan rumah ini sekarang? Masih sempatkah? Gila. Sejarah kuno. Sejarah modern. Aku punya pertanyaan. Kenapa di buku sejarah tidak ada catatan tentang kerajaan Jiangku? Mungkinkah di sejarah memang tidak ada kerajaan Jiang? Tidak mungkin. Prestasi besar aku. Mana mungkin tidak ada di buku sejarah? Satu persatu. Apa kamu harus sekarang berdebat denganku soal ini? Kenapa tidak? Menurutmu, aku sekarang cocok diajak bicara? Tidak cocok? Keluar. Xiao Bao, Mingyue. Bagaimana kalian hari ini di rumah? Senang tidak? Lumayan. Dia cukup penurut. Mingyue bagaimana? Bagus. Dia juga cukup gila. Bagus. Kalian bisa akur. Mama jadi lega. Kalian berdua adalah putri kesayangan Mama. Oh iya, lihat siapa yang datang. Lama tidak bertemu. Siapa dia? Tidak tahu. Kamu pasti Mingyue kan? Halo, namaku Lu Chenxi. Jiang Mingyue. Tunanganmu sendiri tidak kamu kenal? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Mengingat ini kesalahan pertamamu. Kali ini kumaafkan. Jangan sampai nanti aku dengar lagi perkataan seperti itu. Aku sudah punya permaisuri. Hampir lupa. Dia memang agak tidak waras. Tuan Muda Lu, silakan duduk. Ada keperluan apa datang hari ini? 2 hari lagi adalah pesta ulang tahun kakek. Aku datang untuk mengantar undangan. Astaga, undangan bisa dikirim saja. Kok tidak perlu repot-repot datang sendiri? Tidak merepotkan. Aku juga membawakan hadiah untuk Jiang Yu. Beraninya? Sepertinya Xiao Yu tidak terlalu suka hadiah ini. Lain kali aku akan pilih yang lebih bagus. Lalu kuberikan padamu. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Tuan Muda Lu, sudah mau pergi secepat ini? Hati-hati di jalan, ya. Baik, Bibi. Mingyue, menurutmu Tuan Muda Lu bagaimana? Lumayan. Sebenarnya keluarga kami dan keluarga Lu ada pertunangan. Itu diatur oleh kakek buyutmu saat dia masih hidup. Bukankah itu antara Jiang Yu dan Lu Chenxi? Tapi kaulah putri kandung kami. Jadi, pertunangan ini seharusnya milikmu juga. Tidak mungkin aku merusak persahabatan yang sudah susah payah dibangun hanya karena seorang pria, kan? Selamat, kamu punya tunangan sekarang. Jadi, ayah dan ibu ingin bertanya padamu, bagaimana pendapatmu? Tidak ada pendapat. Tidak mau mempertimbangkannya lagi? Tidak. Kalau begitu pertunangan ini Tidak mungkin. Xiao Bao, dulu bukankah kamu suka Tuan Muda Lu? Dulu ya dulu. Sekarang dia psikopat. Hah? Pokoknya tidak mungkin. Aku sudah punya permaisuri. Ngomong-ngomong soal permaisuri, tiba-tiba aku kangen permaisuri. Aku tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Hachi. Kamu sedang apa lagi? Memikirkan permaisuri. Aku tidak tahu dia. Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dia melihat bulan yang sama denganku? Terlalu mendalami peran. Permaisurimu itu orang yang seperti apa? Permaisuri itu seperti bulan di langit. Tidak kusangka. Pasangan impiannya ternyata masih cinta pertama. Sudah waktunya pulang. Tapi aku tidak bisa pulang. Hujan. Pulang.
Kalau aku masih peduli padamu, aku ini anjing. Menyebalkan. Xiao Bao, kakekmu menelepon. Bilang dia merindukan kita. Dia minta kita kembali ke rumah lama. Meskipun aku tidak tahu ada apa, tapi dia sudah menyuruh orang menjemput Mingyue. Hari ini kita harus pergi, mau tidak mau. Suamiku, aku punya firasat buruk. Istriku, aku juga. Tuan muda kedua sudah kembali. Tuan besar dan tuan muda pertama. Sudah lama menunggu kalian. Masuklah. Terima kasih, Bibi Wu. Kenapa kamu berdiri? Ada yang bilang aku dari desa. Tidak punya sopan santun. Mengajariku sopan santun, ya? Kakak ipar. Kenapa kakak ipar bicara begitu tentang Yue? Adik ipar, omongan apa itu? Aku dengan baik hati mengajari putrimu. Malah jadi aku yang salah. Karena Mingyue sudah kembali. Dia adalah nona muda keluarga Jiang. Kalau sampai tersebar, nona muda keluarga Jiang tidak punya sopan santun. Yang malu pada akhirnya, tetap saja nama baik keluarga Jiang. Aku semua demi keluarga Jiang. Kakak ipar, Mingyue itu putri kami. Kami sendiri yang akan mengajarinya. Adik kedua, bukan kakak ipar mau menyalahkanmu. Kalau kalian memang bisa mengajari orang, Jiang Yu tidak akan membuat begitu banyak lelucon. Menurutku, karena yang asli sudah kembali. Yang palsu masih mau disimpan sampai tahun baru. Salah tukar anak itu kecelakaan. Mereka berdua tidak bersalah. Sudah. Baru sampai rumah sudah ribut-ribut. Tidak pantas sekali. Kakak tertua, adik kedua. Ikut aku ke ruang kerja. Baik. Adik ipar, karena sudah datang, jangan diam saja. Tangan Bibi Wu terluka. Makan malam hari ini kamu yang masak. Ingat, buat babi kecap. Ya Ozu suka itu. Kenapa cuma bengong? Cepat sana. Mau bikin kami kelaparan, ya? Aduh, aku segera ke sana. Xiao Bao, Yue, kalian main dulu, ya. Mama mau masak. Kalian juga jangan cuma berdiri. Ambilkan kami air minum. Lalu pijat bahu ibuku. Aku mau jeruk. Kupas untukku. Kalian dulu hidupnya. Seperti ini? Cabut pedang. Habisi semua. Membunuh itu melanggar hukum. Kata orang, kaisar dan rakyat biasa sama di mata hukum. Ini harus hati-hati. Memukul orang melanggar hukum? Melanggar, tapi bisa diurus. Paham. Nona kedua, tekonya di sini. Jeruknya juga di sana. Nah, begitu dong. Meskipun sudah menempati posisi itu bertahun-tahun dan cuma penipu. Tapi urusan menyajikan teh dan air lumayan cekatan juga. Emma, jangan puji dia begitu. Orang seperti dia memang terlahir untuk melayani orang. Jiang Yu, kalau airnya dingin atau terlalu panas, aku akan membuatmu menyesal. Dasar jalang, apa yang kau lakukan? Jiang Yu, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Bukankah kalian ingin minum air? Akan kubiarkan kalian minum sepuasnya. Ya ampun, dasar jalang kecil. Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan nyonya dan nona besar. Kakau mau apa? Kau memukul mereka, tapi tidak boleh memukulku. Bukankah tanganmu terluka? Sampai tidak bisa memasak. Betul, betul. Patah tulang. Sakit sekali. Kalau memang patah tulang, harus terlihat seperti patah tulang. Tanganku. Teriakanmu terlalu jelek. Sekarang baru terlihat seperti patah tulang sungguhan. Akan kubunuh kau, dasar jalang. Sepertinya airnya belum cukup. Kalian gila. Lepaskan aku. Wanita jahat. Jalang. Akan kupukul kau sampai mati. Berisik. Sana makan jerukmu. Hicks. Kalian ngapain sih? Pak, dia udah gila. Jiang Yu udah gila.
Dia ngeceburin aku sama Suksu ke dalam air. Terus patahin tangan Bibi Wu. Bahkan Ya Ozu juga nggak dia ampuni. Dasar Jalang. Aduh, Aku cuma pukul mereka, kan gak pukul kamu. Nggak terima, ya? Kurang ajar. Kamu tahu nggak sih, lagi ngapain? Kamu masih anggap ini keluarga atau enggak? Tahu, mereka kan mau minum. Ya aku kasih minum sepuasnya. Dia kan mau makan jeruk. Ya aku suapin dia. Terus dia, ngotot bilang tangannya, patah. Ya aku bantu wujudin keinginannya, dong. Kamu. Jadi ini yang kamu bilang, anak yang penurut dan baik? Hari ini dia berani mukul om dan tante. Besok, apa dia bakal mukul aku, bapaknya sendiri? Bisa aja sih. Soalnya Xiao Bao kan emang agak nggak waras. Wajar kalau dia sedikit linglung. Kenapa harus tunggu besok? Hari ini juga bisa. Kau, dasar anak durhaka. Kau cuma anak haram, tidak mengusirmu dari rumah. Itu karena keluarga Jiang kami berbelas kasih. Sekarang kau malah berani membuat onar di rumah. Benar-benar pembawa sial. Kemari, terapkan hukuman keluarga. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Ayah, Xiao Bao masih kecil. Bagaimana bisa menerapkan hukuman keluarga? adik kedua, apa kau tidak bisa membedakan mana yang penting? Dia, anak haram yang tidak punya hubungan darah denganmu. Dia memukuli kami. Seperti orang gila. Kau masih membelanya? Benar, kakek. Dia cuma anak haram. Yang bukan siapa-siapa. Berani-beraninya memukuli kami. Kalau tidak diberi pelajaran, nanti dia bisa-bisa menginjak-injakmu. Hari ini dia harus tahu siapa sebenarnya kepala keluarga ini. Aku tanya sekali lagi. Apa kau tahu kesalahanmu? Aku tidak pernah salah. Kau memukuli orang yang lebih tua dan adik-adikmu. Tidak menghormati orang tua. Sangat tidak punya sopan santun. Kau masih tidak merasa salah? Aturan? Di dunia aku adalah aturan itu sendiri. Keras kepala. Pelayan, pukuli dia. Jiang Yu, kali ini kau tidak akan selamat. Jangan pukul. Tatapan apa itu? Anak tidak berbakti. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Kau berani memukulku. Gila sekali. Anak haram ini, berani-beraninya menyentuhku. Jiang Yu, kau gila. Berani-beraninya kau memukul kakek. Apa kau tidak takut diusir dari keluarga Jiang? Apa keluarga Jiang sangat kaya? Lumayan, tapi tidak banyak. Lalu, punya kekuasaan? Tidak sama sekali. Chief, kenapa tidak punya apa-apa? Xiao Bao, kau memukuli mereka. Tapi kalian tidak bisa memukulku lagi, dong. Anak durhaka. Keluarga Jiang sudah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Kau tidak tahu berterima kasih. Malah berbalik menyakitiku. Keluarga Jiang? Apa kau benar-benar sudah gila? Vas bungaku. Vas bunga kuno dinasti Qingku yang seharga 1 juta. Vas gusun. Perangkat tehku. Perangkat teh Zishaku yang 800.000. Dasar anak haram. Aku. Ayah. Cepat panggil ambulans. Ayah. Lapor polisi. Cepat lapor polisi. Tangkap wanita gila yang pura-pura gila. Dan memukuli orang ini. Kalian sebaiknya pikirkan baik-baik sebelum melapor polisi. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya mengingatkan paman besar. Ini kan masalah keluarga. Apa kalian yakin ingin membuat masalah ini diketahui semua orang? Dia hampir menghancurkan rumah, membuat ayah pingsan. Ini masih disebut masalah keluarga? Melihat kondisi grup Jiang sekarang, jika tersebar berita bahwa keluarga utama Jiang menindas keluarga kedua, pasti sahamnya akan anjlok, kan? Kau berani mengancamku? Tidak. Aku hanya mengingatkanmu.
Jiang Mingyue, apa kau sudah gila? Dia itu anak haram. Dia sudah merebut 20 tahun lebih. Hidupmu, bukankah seharusnya kau paling membencinya? Kenapa kau malah membantunya dan melawan kami? Urusanku bukan urusanmu. Bagaimana keluarga Jiang? Bagaimana kalian? Apa urusannya denganku? Mereka bertiga adalah orang-orangku. Jika aku melihat kalian, mengganggu mereka lagi, akuarium ini akan menjadi nasib kalian. Astaga, ada apa ini? Apa rumah kita kemalingan? Sudah selesai. Bawa semuanya. Ah. Xiao Bao, kau pasti lelah hari ini. Pasti belum makan di rumah lama, kan? Makan yang banyak, ya. Suamiku, ada apa denganmu? Sejak pulang, kau jadi begini. Kau tidak mungkin marah karena Xiao Bao memukul kakakmu. Mereka masih marah, kan? Mana mungkin? Xiao Bao melakukan itu untuk membela kita. Aku senang bukan main. Lalu, ini kenapa? Hari ini di rumah lama, ayah dan kakak sulung mengusulkan, mereka ingin Suyao menggantikan Mingyue untuk menikah dengan keluarga Lu. Apa? Kamu setuju? Jiang Wenhai, dengar ya. Ini adalah pernikahan Mingyue. Kalau kamu berani. Tentu saja tidak. Aku langsung menolaknya saat itu juga. Bagaimana bisa mereka keterlaluan begitu? Biasanya mempersulit kami saja sudah cukup. Sekarang bahkan, pertunangan Mingyue pun mau direbut. Mingyue itu kan, keponakan kandung mereka. Aku hanya takut dengan sifat ayah. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Keluarga Jiang, memang sudah waktunya dibereskan. Takut apa? Itu milik kita. Tidak ada yang bisa merebutnya. Ingat, kalian adalah orang-orang aku. Jika kalian di luar sana dibully, balaslah. Jika tidak bisa, lari dan beritahu aku. Aku akan membereskan mereka untuk kalian. Xiao Bao. Anakku yang baik. Memang pantas keluarga Lu. Kemewahan ini, katanya bunga-bunga di aula pesta hari ini, semuanya dari Belanda. Diimpor langsung. Itu sih biasa. Aku dengar, bahkan makanannya disiapkan oleh tim koki. Michelin bintang 5, loh. Koki Michelin bintang 5? Apa itu? Ya, koki yang hebat banget. Dia benar-benar datang juga. Aku punya firasat buruk. Mana orangnya? Itu dia. Sudahlah, otaknya memang tidak beres. Nanti aku awasi saja. Paman, Bibi, kalian sudah datang. Chen Si, hari ini kamu tampan sekali. Mana Xiao Yu? Ini enak. Lebih enak dari masakan koki istana. Apa ada monster rakus yang datang ke pesta ini? Xiao Yu, kamu datang. Minggir. Xiao Yu yang galak tapi imut. Gemas sekali. Chen Si. Tunggu aku setelah pesta. Harus tunggu aku. Miau miau, ku dengar pamanmu sudah pulang. Dia kemana? Pestanya mau mulai. Kok dia belum datang? Katanya dia pergi ke Paviliun Selatan. Paviliun Selatan, tempat orang gila itu tinggal. Apa yang dia lakukan di sana? Bagaimana kalau orang gila itu tiba-tiba kambuh? Dan melukainya? Seharusnya tidak, kan? Kak Shen orangnya baik kok. Dia itu orang gila yang bisa membunuh. Apa kamu lupa kejadian sebelumnya? Selama aku tidak malu, maka orang lainlah yang akan malu. Berhenti. Beraninya kamu menguping pembicaraanku. Kamu bicara padaku? Bukan kamu. Memangnya ada orang lain di sini? Kenapa kamu tidak di ruang perjamuan dan malah bersembunyi di sini? Apa niatmu? Apa niatmu? Pepe, jangan marah. Nona Jiang mungkin juga. Tidak sengaja. Mungkin dia tersesat. Siapa tahu? Miau miau. Kamu kenal dia?
Ini Nona Jiang, Jiang Yu. Dia tunangan kakakku, Lu Chenxi. Tunangan. Aduh, Lupa aku. Sepertinya tidak benar juga kalau dibilang begitu. Beberapa waktu lalu, aku dengar Nona Jiang terungkap bukan anak kandung keluarga Jiang. Nona muda asli keluarga Jiang juga sudah kembali ke rumah. oh, ternyata dia cuma barang palsu yang merebut tempat. Pantas saja bisa melakukan hal rendahan seperti menguping. Memang benar, dia itu tidak berkelas. PPI, jangan bicara begitu. Nona Jiang pasti tidak sengaja. Miau miau, kamu terlalu baik. Tidak tahu betapa jahatnya hati manusia. Orang seperti mereka, yang ingin naik pangkat, bisa melakukan hal menjijikan, apa saja. Siapa bilang tidak ada orang lain di sini? Nona Su, Nona Lu, kebetulan sekali. Ahaha, bulan di sini indah sekali. Kalian juga datang untuk menikmati bulan? Kalian kamu mempermainkan aku. Apa kamu tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang menunjuk aku seperti itu? Hah? Ah, tanganku. Lepaskan aku. Jiang Yu, hentikan. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bisa aku sentuh. Astaga, kamu benar-benar tidak tahu waktu. Gila kok nggak kenal tempat, sih? Aku mohon, jangan sentuh dia. Setidaknya jangan di sini. Main tangan di depan umum. Susah nanti urusannya, tahu nggak? Ah, dasar jalang, berani-beraninya kau menyentuhku. Hari ini aku akan membunuhmu. Ah, kau memukulku, dasar jalang. Kau berani memukulku? Apa hakmu memukulku? Aku memukulmu ya memukulmu. Gak usah banyak alasan. Aku akan melawanmu. Mati kau, jalang. Ah. Ah. Kau memukulku. Kau berani memukulku? Apa hakmu memukulku? Aku memukulmu ya memukulmu. Gak usah banyak alasan. Aku akan melawanmu. Mati kau. Nona Jiang, PPI hanya bercanda denganmu. Hanya bercanda. Apa kau tidak keterlaluan? Memukulnya sekeras itu? Kenapa? Kau mau menggantikannya menerima 2 tamparan? Masalah ini, mungkin kedua belah pihak ada salahnya. Bisakah kau lupakan saja? Demi aku, lagi pula, menyinggung keluarga Su tidak akan menguntungkanmu. Bahkan bisa menyeret keluarga Jiang. Benar, kan? Nona Lu terlalu sungkan. Ini hanya kenakalan anak-anak. Ini semua salah paham. Kau ini? Jiang Mingyue. Oh, ternyata kau putri kandung keluarga Jiang. Senang bertemu denganmu. Kemari. Bawa Nona Su untuk istirahat. Apa yang kau lakukan? Dia memukulku. Kenapa dia dilepaskan begitu saja? Aku akan mencabik-cabik wajahnya. Pei-Pei. Paman kecil akan segera tiba. Dengan penampilanmu ini, lebih baik kau bersiap-siap dulu. Kau tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Jiang Yu, bukankah kau berjanji tidak akan menyentuhnya? Aku tidak menyentuhnya, kok. Tidak menyentuh, tapi dia sampai babak belur begitu? Jika aku ingin menyentuhnya, dia sekarang sudah menjadi mayat. Jika dulu, si bodoh yang berani memprovokasi aku, sudah lama akan kuperintahkan untuk dipenggal. Aku hanya memberinya beberapa tamparan. Itu sudah anugerah yang sangat besar. Sekarang sudah menyinggung keluarga Lu dan keluarga Su. Nanti keluarga Jiang pasti akan kesulitan. Isi lagi. Makan, makan, makan. Makanlah, leluhurku. Asal kamu tidak gila lagi. Jiang Yu, kamu berani menyinggung Nona Su dan Nona Lu. Kamu berani menyinggung Nona Su dan Nona Lu. Benar-benar tidak tahu diri. Kali ini, aku pasti akan membuatmu hidup menderita. Pergi. Kamu siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Nona Su. Jangan terlalu emosi. Namaku Jiang Suyao. Aku datang untuk membantumu membalas dendam pada Jiang Yu. Kamu punya cara? Tentu saja. Kamu hanya perlu. Kenapa aku harus percaya padamu? Nona Su tidak tahu saja. Si jalan kecil Jiang Yu itu benar-benar kurang ajar. Si jalan kecil Jiang Yu itu benar-benar kurang ajar. Dia tahu dia palsu, tapi tidak mau pergi dari keluarga Jiang. 2 hari yang lalu, dia bahkan memukuli orang tuaku. Kakekku juga sampai masuk rumah sakit karena marah. Orang sekejam ini. Keluarga Jiang kita, tentu saja tidak akan menerimanya. Musuh kita. Sama. Kok tidak dimakan? Agak aneh. Aku mau makan jeruk. Astaga. Tunggu sebentar. Sudah dengar belum?
Tuan muda ketiga Lu, dari keluarga Lu itu sudah kembali. Benar tidak? Bukankah dia dikirim ke luar negeri untuk mengembangkan pasar? Sudah kembali saja? Informasimu ketinggalan zaman. Dia itu hebat sekali, Lo. Hanya dalam 2 tahun, dia berhasil membuat perusahaan keluarga Lu di luar negeri. Yang hampir bangkrut itu, melantai di bursa saham. Kembalinya dia kali ini. Jelas sekali. Untuk merebut hak waris. Dulu, keluarga pertama dan kedua. Bersatu untuk menyingkirkannya. Tidak disangka dia bisa kembali lagi. Pasti akan ada drama seru sekarang. Tuan muda ketiga Lu ini, kedengarannya, bukan orang baik-baik. Halo? Jiang Yu, tuan muda ketiga Lu ini, kedengarannya bukan orang sembarangan. Kamu jangan sampai cari masalah dengannya. Dengar tidak? Kalau tidak, aku juga tidak bisa menolongmu. Kamu dengar tidak? Apa aku tipe orang yang suka cari masalah? Ya. Wanita, beraninya kamu meragukan aku? Kamu sedang bermain api. Masih mau makan jeruk? Mau. Itu tuan muda ketiga Lu. Lu. Ganteng banget. Auranya luar biasa. Lebih tampan dari selebriti. Kamu kenal? Tidak. Oh, dia melihat ke sini. Dia datang ke sini? Aku ke toilet dulu. Kupas dulu jeruknya. Baru pergi. Lipstikmu. Luntur. Dasar anjing. Apa? Dasar anjing. Itu untuk dia? Bukan. Oh. Aku kira lipstik di bibirnya. Itu bekasmu. Makan saja ikannya. Diam. Ah. Apa-apaan ini? Menurut skenario putri palsu dan asli ini, bukankah seharusnya Jiang Yu yang melakukan ini padaku? Maaf, Nona. Aku tidak sengaja. Aku akan mengantarmu ke ruang istirahat. Untuk membersihkan diri. Kami punya gaun cadangan di sini. Jiang Yu, Jiang Mingyue. Setelah malam ini, aku akan menghancurkan reputasi kalian. Nyonya muda keluarga Lu hanya bisa aku. Aku ikut denganmu. Tidak perlu. Kau tetap di sini. Aduh. Kak Chensi. Ada apa? Aduh, Kak Chensi. Kakiku terkilir tidak sengaja. Sakit sekali. Bisakah kau mengantarku ke ruang istirahat? Antarkan Nona ini ke ruang istirahat. Sial. Lu Chensi, cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Sedangkan Jiang Yu, setelah malam ini, siap-siap saja dicaci maki banyak orang. Masih jauh? Di depan sana, sebentar lagi sampai. Bukankah sudah mau sampai? Kenapa kamu jalan? Aku tidak jalan, kok. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Aku tidak mengerti apa yang mulia katakan. Ah, kakiku. Jangan. Jangan pukul. Aku akan bicara. Siapa? Nona Su. Dia yang menyuruhku membawamu ke sini. Ke sini. Su Pei. Sepertinya tadi aku terlalu lembut. Tujuannya? Aku. Dia menyuruhku membawamu ke sini. Lalu kembali memanggil orang. Yang lainnya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Baik. Sekarang, bawa aku menemuinya. Chief. Rapuh sekali, aku bahkan belum mengerahkan tenaga. Adik manis. Sendirian, ya? Malam gelap begini. Mau main sama abang, enggak? Oh, jadi begitu. Drama perebutan kekuasaan murahan. Tidak tahu diri. Tempat ini cukup besar. Mirip istana aku. Aku tidak bisa menemukan jalan pulang. Harimau yang jatuh pun bisa diinjak-injak anjing. Sekarang, bahkan seekor anjing pun berani menggonggong sembarangan padaku. Jenderal, kenapa kau ada di sini? Bukankah Pavilion Selatan? Perlu kau jaga? Apa yang kau gigit itu? Coba kulihat. Tempat terkutuk apa ini sebenarnya? Ikan masak merahku akan dingin. Permaisuri.
Kelinci kecil yang menarik. Berani-beraninya datang sendiri ke hadapanku. Itu permaisuri. Benar-benar permaisuri. Permaisuriku. Ketahuan, ya? Baguslah. Aku tidak perlu repot-repot lagi. Permaisuri, akhirnya aku bertemu denganmu. Permaisuri salah orang. Atau, permainan apa lagi ini? Senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Aku kira aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Tapi kenapa kau ada di sini? Apa kau sengaja datang mencariku? Apa kau diam-diam bunuh diri demi cinta? Sebenarnya kamu tidak perlu mati diam-diam. Aku tidak akan melarang. Nanti kita bisa terang-terangan, ya. Permaisuri memang sangat mencintai aku. Bahkan rela mati demi cinta. Dan mengikutiku sampai sini. Hari ini aku makin cinta pada permaisuri, deh. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu buta, ya? Apa? Kalau tidak buta, kenapa tidak kenal aku? Aku harusnya kenal kamu. Kenapa kamu tidak kenal aku? Aneh. Dia permaisuri aku, loh. Kenapa tidak kenal aku? Apa jangan-jangan dia mati demi cinta? Sampai otaknya rusak. Dunia runtuh? Kabar baik? Kabar buruk. Dia tidak kenal aku. Apa otaknya agak tidak beres? Meskipun kamu tidak ingat, aku tidak akan membencimu. Jadi, kamu masih mau jadi permaisuri aku? Tidak mau. Permaisuri yang aku dapatkan dengan susah payah. Setelah berebut dan menukar 10 tusuk manisan Hawthorne. Begitu saja hilang. Itu kan 10 tusuk sate manisan. Pergilah. Ini bukan tempatmu. Kalau begitu, mau ikut aku? Kamu tahu siapa aku. Langsung mau membawaku pergi. Aku tahu kamu Shenji, permaisuriku. Karena kamu tahu aku. Apa tidak ada yang memberitahumu? Kalau aku ini orang gila pembunuh. Orang gila? Marga Shen? Agak familiar. Ini Pavilion Selatan. Takut. Masih mau membawaku pergi. Pergi. Harus dibawa pergi. Permaisuriku. Dulu hidupmu sengsara sekali, ya? Tinggal di Pavilion bobrok ini. Dan difitnah sebagai orang gila. Sudah hidup kembali. Kenapa masih saja menderita? Coba tebak itu apa? Apa? Itu adalah sepasang mata manusia. Hanya karena tatapannya terlalu menjijikkan, jadi aku mencungkilnya. Lukisan itu bagus, kan? Hanya saja butuh banyak darah jantung. Mencungkil beberapa jantung, baru berhasil melukisnya. Suka ini? Ini terbuat dari tulang-tulang yang dirangkai. Permaisuri dengan mulut kecilnya yang cantik. Terus saja mengoceh. Ada apa? Jangan-jangan ini cuma akal-akalan. Agar tidak ikut aku kembali? Mencari sesuatu. Perlu bantuanku? Mencari batu bata. Batu. Bata. Otak rusak memang tidak enak. Seperti orang gila. Permaisuri paling manis kalau sedang tidur. Di luar terlalu berbahaya. Lebih baik sembunyikan permaisuri dulu, baru bicara lagi. Siapa di sana? Jiang Yu, apa yang kau pikul di bahumu itu? Bukan apa-apa. Kau mencuri orang dari mana? Cepat kembalikan. Apa dia sudah gila? Berani-beraninya mencuri orang di keluarga Lu? Tidak, meskipun bukan keluarga Lu. Mencuri orang itu tetap salah. Bukan, dia permaisuri. Dia memang milikku. Tidak ada yang boleh merebut permaisuriku. Sayangku. Jiang Mingyue, nanti kalau kau kembali, ingat, bawakan aku 2 ekor ikan. Aku pulang dulu. Dasar cewek gila. Kau tinggalkan dia untukku. Yue, ada apa denganmu? Wajahmu pucat sekali. Sakit kepala. Hah? Tapi, tadi kau masih minta dibungkusin ikan kuah merah. Itu harusnya kau tanyakan pada putri kesayanganmu yang manis dan penurut itu. Xiao Bao? Oh iya, Xiao Bao kemana? Dia sudah pulang. Kita juga pulang, yuk. Ada kejutan besar menanti. Kalian di rumah. Apa Xiao Bao pulang duluan? Hanya untuk menyiapkan kejutan untuk kita? Pemberitahuan darurat. Tuan Shen dari Pavilion Selatan menghilang. Tuan Lu memerintahkan untuk segera menutup perkebunan. Tidak ada yang boleh pergi. Semua yang hadir akan diperiksa. Diperiksa?
Kalau begitu, apa yang kulakukan tidak akan bisa disembunyikan lagi. Apalagi yang dilakukan si bodoh itu? Yuiwei bilang, Xiao Bao menyiapkan kejutan untuk kita. Anak ini benar-benar makin perhatian. Saja. Ayo kita lihat putri kesayangan kita. Udah siapin apa? Aku nggak setuju sama perjodohan ini. Aku nggak setuju sama perjodohan ini. Hem. Xiao Bao, Papa cuma mau nanya, siapa ini? Permaisuriku. Ming Yue. Penyakit adikmu, kayaknya makin parah deh. Parah banget emang. Kenapa otaknya kemasukan air lagi sih? Aku kebetulan kenal psikiater, ahli jiwa. Nanti beberapa hari lagi aku ajak dia periksa. Aku juga kenal satu. Kamu bawa dulu aja periksa. Kalau nggak membaik, baru aku yang bawa. Jadi, otaknya beneran kemasukan air atau enggak sih? Xiao Bao, tuan ini, kenapa merem terus nggak ngomong? Jangan bilang, aku belum pernah lihat anak secakep ini. Pantas aja anakku, selera cowoknya emang bagus. Badannya lagi nggak fit, lagi tidur. Lupa bilang. Orang ini dia culik dari keluarga lu, tadi. Apa? Kamu bilang adikmu culik dia dari mana? Keluarga lu? Berarti dia marga lu dong? Mungkin ya, aku juga nggak tahu. Jangan tanya aku. Xiao Bao, sebenarnya, Mama rasa, perasaan itu perlu dipupuk. Keluarga Jiang kita ini orangnya jujur. Kita tidak suka yang namanya cinta paksa, ya. Memaksa orang itu bukan perbuatan yang baik. Baik, aku ini raja yang bijaksana. Tidak pernah memaksa orang. Baguslah kalau begitu. Aduh, kalau begitu, bagaimana kalau kita kembalikan dia dulu? Dulu? Tidak akan kukembalikan. Dia milikku. Tadi kamu bilang memaksa orang itu tidak baik. Baik, langsung lupa, ya? Xiao Bao, soal perasaan itu butuh suka sama suka. Suka sama suka. Kamu masih kecil. Belum mengerti. Buah yang dipaksa tidak akan manis. Peduli amat manis atau tidak. Yang penting buah itu milikku. Lihat, aku menciumnya. Dia tidak menolakku. Dia pasti menyukaiku. Dia kan pingsan. Mana bisa menolakmu? Sekarang bagaimana ini? Kita lihat saja besok. Xiao Bao kan biasanya cuma semangat sebentar. Mungkin besok dia sudah tidak tertarik lagi padanya. Nanti kita cari alasan lain. Diam-diam kembalikan dia. Kalau begitu, begini saja. Biarkan Xiao Bao dan dia berdua saja. Dalam satu kamar. Pria dan wanita sendirian. Bagaimana kalau dia mengganggu Xiao Bao? Syukurlah kalau dia tidak mengganggu orang lain. Apa kau tidak lihat tadi dia menatapnya? Dengan mata hijau menyala? Kok tidak bisa membantah, sih? Sepanjang hari ini aku terburu-buru, jadi belum sempat melihat permaisuri dengan baik. Memang pantas jadi permaisuri aku. Tidak peduli berapa kali kulihat, dia tetap tampan. Kelinci kecil ini cukup berani. Berani-beraninya membiusku dan menculikku. Hanya saja, apa tujuannya? Kenapa dia tidak membunuhku? Permaisuri, aku sudah selesai mandi. Permaisuri aku yang sangat tampan itu. Kemana? HMPH. Jangan bergerak. Permaisuri, kau sudah bangun? Masih berpura-pura gila. Apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Katakan, siapa sebenarnya kau? Dan siapa yang menyuruhmu mendekatiku? Setelah otaknya rusak, Permaisuri jadi makin berani. Berani-beraninya mengancam aku dengan pisau. Kamu siapa? Ini di mana? Bagaimana kamu membawaku keluar?
Aku adalah Jiang Yu, ratu dari kerajaan Jiang. Ini rumah keluarga Jiang. Aku menggendongmu pulang. Sepertinya aku bertemu orang gila. Apa orang-orang itu sudah kehabisan akal sampai-sampai mengirim orang gila untuk membunuhku? Dasar sekelompok sampah. Memang pantas permaisuri yang aku pilih dengan cermat. Permaisuri, senyumnya memang indah. Suka aku. Suka. Permaisuri memang cantik. Apa yang kamu gumamkan? Tidak mengerti, tapi ingin mencium. Seberapa suka? Bersediakah mati untukku? Karena permaisuri ada di sini, berarti dia pasti ikut. Mati bersamaku. Salah. Kamu yang suka aku. Suka sampai rela mati untuk aku. Permaisuri sangat mencintai aku. Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Menciummu. Enak dicium. Ingin cium lagi. Menculik dan melecehkanku. Menurutmu, enaknya kamu kubunuh dengan cara apa, ya? Cuma ciuman doang, kan? Kok jadi mesum gini? Dulu juga pernah ciuman, kok? Betul, dia memang permaisuri aku. Kenapa permaisuri aku yang dulu anggun, lemah lembut, dan tak berdaya, sekarang jadi yandere? Permaisuri apapun itu, yang penting dia permaisuri aku. Meskipun otaknya agak rusak sekarang, aku tidak akan mencampakkannya. Aku ini baik banget, ya. Jangan bunuh dulu. Sudah malam. Ayo kita tidur. Ada apa lagi? Kamu tahu apa yang terjadi pada wanita terakhir yang mencoba naik ke ranjangku. Akhirnya, aku menyuruh Ting Feng memotongnya menjadi bentuk manusia dan mengirimnya ke Myanmar Utara. Dia menjadi sebuah karya seni yang sangat sempurna. Kamu mau coba juga? Ting Feng itu anjing peliharaanmu? Permaisuri juga pernah memelihara anjing, tapi entah kenapa, tiba-tiba tidak memelihara lagi. Kalau kamu suka, besok kita jemput dia pulang. Cuma, seekor anjing saja. Bukan berarti aku tidak mampu membiayainya. Dia berani bilang Ting Feng itu anjing. Menarik. Si gila kecil. Jangan sampai mengecewakanku, ya. Xiao Bao, ini Mama. Siapa? Cepat buka pintunya. Gawat. Sudah selarut ini, ada apa sih? Mau menyita rumah? Dia orangnya. Aku melihatnya sendiri. Dia menyelinap masuk ke pavilion selatan. Pasti dia yang menculik orang itu. Masuk dan cari. Kalian siapa? Nona Jiang, kami menerima laporan orang hilang. Pelapor menuduhmu terlibat dalam penculikan Tuan Shenji. Mohon kerja samanya untuk penyelidikan. Bukan aku, kalian salah orang. Aku hanya membawa permaisuri pulang. Tidak menculiknya sama sekali. Orang apa? Masuk saja, nanti juga tahu. Cari mati. Dia gila. Dia berani memukul orang. Kalian kenapa tidak cepat? Tangkap wanita gila ini.
Dia memang selalu jago berkelahi. Xiao Bao kami. Dulu dia bahkan tidak tega. Menginjak semut pun. Seberapa besar penderitaan yang dia alami? Xiao Baoku yang malang. Cuci matamu sana. Filternya sudah 800 derajat. Dosa apa ini? Aku lihat siapa yang berani masuk. Nona Jiang, tolong jangan menghalangi tugas kami. Kau gila berani menyerang polisi. Apa yang salah? Beraninya kau, rakyat jelata. Berani membekap mulutku. Jangan bergerak. Mungkinkah pria di dalam itu yang mengganggunya? Ada apa dengan lehermu? Siapa yang melakukannya? Tidak apa-apa. Tuan muda, syukurlah kau baik-baik saja. Ayo pergi. Baik. Tuan muda, bangunlah. Berhenti. Kembalikan dia padaku. Berani merebut permaisuriku? Aku akan memusnahkan 9 keturunanmu. Dasar gila. Kau akan masuk penjara. Nona Jiang Yu, karena Anda dicurigai melakukan penculikan dan melawan hukum dengan kekerasan. Sekarang, sebagai tersangka, Anda resmi kami tangkap. Mohon ikut kami. Apa? Menangkapku? Menangkapku? Katakan, apa motif kejahatanmu? Bagaimana kamu membawa orang itu pergi? Siapa saja rekanmu? Mengaku akan diringankan. Melawan akan diperberat. Aku sudah bilang. Dia adalah permaisuriku. Aku membawanya pulang. Itu sudah seharusnya. Bagaimana, Zhang? Orang ini punya daya tahan yang sangat kuat. Mentalnya sangat tangguh. Pak Polisi, ini surat keterangan penyakit mental. Adik saya. Dia punya masalah di otaknya. Bukan sengaja melakukan kejahatan. Penyakit mental? Kulihat logikanya jelas, teratur, sama sekali tidak terlihat seperti itu. Jika kalian tidak mengakui surat keterangan penyakit mental ini, kalian bisa mencari dokter sendiri untuk memeriksanya. Baik, kalau begitu kami akan mencari dokter untuk memeriksanya. Apa kamu tahu siapa dirimu? Aku adalah ratu dari kerajaan Jiang Besar, Jiang Yu. Sandra, apa hubungannya sama kamu? Dia permaisuri aku. Dia tuh sayang banget sama aku. Aku juga suka dia. Terus sekarang, apa satu hal yang paling pengen kamu lakuin? Menguasai seluruh dunia. Loh, kok bisa? Tingkat keparahannya, kok malah naik dari laporan sebelumnya? Berdasarkan hasil diagnosa, pasien ini mengalami gangguan kognitif yang parah. Dia tuh udah bikin alam pikiran yang utuh dan logis banget buat dirinya sendiri. Plus, pola pikirnya runut banget. Pasien kayak gini, biasanya kita masukin ke kategori berat. Aduh, kasihan banget anak ini. Xiao Baoku sayang, kamu pasti udah menderita banget. Yang penting kamu udah pulang. Di sana pasti makannya nggak benar. Lihat deh Xiao Bao kita. Sampai kurus kering. Mama. Udah suruh dapur. Masakin banyak makanan enak. Malam ini makan yang banyak. Ya, biar badanmu pulih. Cuma 2 kali makan doang. Mau kurus sampai mana lagi? Xiao Bao, makan yang banyak. Ini bergizi. Ah? Xiao Bao. Ada apa? Aku sudah mengerti. Ayo kita memberontak. Kamu belum cukup lama di kantor polisi hari ini, ya? Jadi, ayo kita memberontak. Nanti aku jadi ratu. Kalian akan jadi kerabat kerajaan. Tidak ada yang memberontak di sini. Xiao Bao. Apa kamu trauma? Setelah dari kantor polisi? Dasar gila. Sombong banget kamu. Kamu percaya tidak? Kalau kamu bilang mau memberontak sekarang, malam ini kuburanmu sudah siap. Cepat sekali. Memang era informasi. Kecepatannya luar biasa. Pemberontakan ditunda. Besok kita pergi. Penyakit anak ini makin parah. Tidak bisa ditunda lagi. Tuan muda, akhirnya Anda sadar. Sudah tahu siapa yang menyuruh Jiang Yu mendekatiku? Belum. Tapi kami menangkap 2 orang mencurigakan. Mereka mengaku Su Pei yang menyuruh. Mereka membawa Jiang Yu keluar paviliun selatan. Katanya sih untuk merusak reputasinya. Dan bikin masalah buat keluarga Su. Mungkinkah karena
Su Peipei mencoba memanfaatkan Tuan Muda untuk melawan Jiang Yu? Makanya Tuan Muda marah? Pasti begitu. Tuan Muda punya obat peninggalan Tuan Tua Su. Kenapa Anda tiba-tiba pingsan? Apa jangan-jangan wanita itu melakukan sesuatu padamu? Obat Tuan Tua Su sudah membuatku kebal. Efeknya akan semakin melemah. Apa? Lalu sekarang bagaimana? Apa benar hanya tabib legendaris yang diceritakan itu yang bisa menyembuhkanmu? Sialan. Jika saja Nyonya tidak diracun saat hampir melahirkan, Tuan Muda, Anda tidak akan. Tuan Muda tersenyum, meskipun Tuan Muda sering berubah suasana hati, tapi tiba-tiba tersenyum seperti ini benar-benar menakutkan. Apa Ting Feng terdengar seperti nama anjing? Maksudnya apa? Tuan Muda memanggilku anjing? Bagaimana ini? Haruskah aku menjawab? Ibunda Ratu pernah berkata, gagal sekali itu tidak apa-apa. Asal mau mengevaluasi. Yang kedua kalinya pasti berhasil. Aku tahu di mana masalahnya. Untung saja aku sudah bersiap. Mana orangnya? Cari apa? Cari permaisuri. Nona Jiang, malam-malam begini tidak tidur. Datang ke sini mau apa? Jangan-jangan mau mencuri? Mencuri kok ngomongnya pede banget. Aku jadi tidak tahu harus membantah bagaimana. Mencuri aku? Tenang saja, kali ini aku jamin. Tidak ada yang melihatku masuk. Aman kok. Hebat sekali, ya? Mumpung tidak ada yang tahu, ayo kita pergi cepat. Pergi? Tidak. Kenapa? Berikan aku alasan kenapa aku harus pergi bersamamu. Kamu permaisuriku. Apalagi, kamu kan permaisuriku. Pergi denganku masih butuh alasan? Aku adalah kaisar. Kamu harus menuruti aku. Kalau tidak... Kalau tidak bagaimana? Apa akan seperti sebelumnya? Memukulku pingsan lalu membawaku pergi. Tidak patuh, ya dipukul pingsan saja, lalu digendong pulang. Apa salahnya? Dipukul pingsan lalu digendong pulang, hemat waktu dan tenaga. Tidak ada yang ketiga kalinya. Memukul lagi itu tidak sopan. Kelinci kecil. Permaisuri tidak patuh harus dihajar. Tapi dia terlalu tampan. Agak tidak tega. Jadi, apa maumu agar ikut denganku? Kau ingin aku ikut denganmu? Harus ada imbalannya, dong. Begini? Kau lancang lagi padaku. Bukankah kau yang minta imbalan? Kok jadi aku yang lancang? Apa ciumannya kurang? Apa yang kau lakukan? Mau ikut tidak? Kalau tidak, aku cium lagi. Dulu, permaisuri paling takut kalau aku pakai cara ini. Setiap kali dia bilang aku tidak sopan. Lalu dengan telinga merah, dia patuh. Oh, ternyata dia tidak bilang aku tidak sopan. Baiklah, aku ikut denganmu. Tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Mumpung belum ada yang tahu. Cepat pergi, kalau tidak nanti tidak bisa pergi lagi. Bagus, kali ini, aku harus menyembunyikan permaisuri dengan baik. Sembunyikan di tempat yang tidak akan ditemukan siapapun. Ada apa denganmu? Keluar. Keluar. Lepaskan Tuan Muda kami. Tuan Muda. Tuan Muda, apa yang kau lakukan pada Tuan Muda kami? Tidak melakukan apa-apa, kok. Lalu Tuan Muda kami muntah darah. Dasar wanita, mulutmu beracun, ya? Cuma pegangan tangan sedikit. Ciuman bibir sedikit. Gawat, jangan-jangan. Apa benar mulutku beracun? Aneh, padahal tidak beracun, kok. Kamu. Telepon walimu. Suruh dia datang ke sini. Halo? Siapa ini? Telepon penipuan? Menyerahlah, aku sudah unduh aplikasi anti penipuan. Kamu tidak akan bisa menipuku. Aku sarankan kamu bertobat. Ini aku. Jiang Yu? Kamu tidak lihat sekarang jam berapa? Tengah malam tidak tidur. Malah meneleponku dari balik tembok. Aku di kantor polisi. Jemput aku. Kamu bilang kamu di mana?
Jadi, tengah malam kamu membobol 3 kunci, lalu melompat keluar jendela. Hanya untuk menculik orang? Bukan menculik orang. Aku menjemput permaisuri pulang. Aku salah. Seharusnya aku tidak bertanya padamu. Kali ini saat aku pergi, aku sangat hati-hati. Tidak ada satupun yang melihat mereka. Kenapa masih? Mungkinkah kamu ditangkap karena tertangkap basah? Aku lengah. Apa dia melanggar hukum langit? Kenapa harus pakai 6 gembok? Kenapa sih harus 6 gembok? Apa kamu tidak sadar? Hah? Aku tidak tahu. Bagaimana keadaan permaisuri sekarang? Baik-baik saja tadi. Kenapa tiba-tiba muntah darah? Dia benar-benar tidak diracun? Ada apa dengannya? Kenapa kondisinya tiba-tiba memburuk begini? Sial. Semua gara-gara wanita itu. Wanita? Wanita apa? Coba ceritakan. Tuan muda kami akhir-akhir ini bertemu dengan wanita gila. Sebelumnya dia menculik tuan muda. Kali ini lebih parah. Dia menyelinap masuk tengah malam dengan niat jahat. Dia tidak hanya menyentuh tuan muda, tapi juga menciumnya. Aku rasa tuan muda kali ini pasti muntah darah karena dia. Lalu, bagaimana nasib wanita itu? Tentu saja dia sudah ditangkap. Mungkin sekarang dia lagi nangis di dalam. Sepertinya kamu bakal kecewa. Dia sudah dibebaskan. Dia keluar lagi? Ada apa dengannya? Apa ada yang melindunginya? Sampai kamu pun tak bisa berbuat apa-apa? Mungkin karena dia punya penyakit mental. Oh, sudah bangun? Bro, dengar-dengar kamu digoda sama orang gila? Kamu kelihatan senang sekali. Sedikit. Lagi pula, orang yang bisa membuatmu kesal. Itu jarang. Anggaran lab tahun depan dipotong setengah. Jangan dong. HMPH. Besok aku akan suruh orang memperketat keamanan Paviliun Selatan. Tidak perlu. Jika diperketat, bagaimana mereka bisa masuk? Sekalian, sebarkan berita bahwa aku sakit parah. Sudah bertahun-tahun. Beberapa orang sudah waktunya mati. Dengan kondisi tubuhmu sekarang, menurutku sekarang bukan waktu yang tepat. Tenang saja. Sebelum aku menghabisi mereka, aku tidak akan mati. Xiaoyu. Setelah makan, aku dan ibumu akan mengajakmu ke suatu tempat. Kemana? Menemui seorang teman. Oh? Aduh. Dokter Yo, ini putriku. Beberapa waktu lalu dia jatuh ke air. Otaknya jadi bermasalah. Tolong periksa, apakah masih ada harapan? Mungkin juga otaknya kemasukan air. Keluarga harap menunggu di luar. Gadis kecil, jangan takut. Kita main game, ya. Aku bertanya, kamu menjawab. Jawab saja apa yang kamu pikirkan. Tidak perlu tegang. Kenapa harus kamu yang bertanya dan aku yang menjawab? Tidak mau. Aku dokter. Aku ini ratu. Dokter, bagaimana kondisi putriku? Masih ada harapan? Lumayan. Benarkah? Pergi röntgen dulu. Lihat berapa banyak air di otaknya. Kalau tidak ada air di otaknya, kemungkinan besar tidak ada harapan. Kondisinya ini, entah trauma fisik parah, atau trauma mental parah. Kalian sudah lihat hasil röntgen tadi, kan? Tidak ada penumpukan cairan di otak. Trauma fisik bisa dikesampingkan. Jadi, maksud Anda? Kalau tidak ada trauma fisik, kirim saja ke rumah sakit jiwa. Saya lihat dia di luar. Cukup berbahaya. Harus ke rumah sakit jiwa? Xiao Bao dia hanya sedikit bingung. Kami akan menjaganya, agar dia tidak melukai dirinya sendiri.
Orang lain yang dalam bahaya. Aduh. Xiao Bao, jangan khawatir. Ayah dan ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Kalian sekarang adalah orang-orangku. Asal patuh, aku juga tidak akan menyia-nyiakan kalian. Suami, kamu dengar tidak? Xiao Bao bilang nanti, dia tidak akan menyia-nyiakan kita. Dia mau merawat kita di masa tua, ya? Anak baik. Benar-benar anak baik kita. Ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Bagaimana? Apa kata dokter? Aduh. Dokter bilang, apa sudah tidak ada harapan? dokter bilang, Xiao Bao harus masuk rumah sakit jiwa. Aku tahu. Kalian jangan terlalu khawatir. Pasti ada jalan. Jiang Yu, ikut aku. Bisakah kau membawaku ke sana? Dia ini mau jalan-jalan, ya? Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Kenapa aku harus berhati lembut membawanya ke sini? Jiang Yu, hentikan. Itu kambing hutan Tiongkok. Hewan dilindungi tingkat 2. Tidak boleh dibunuh. Ular itu beracun. Cepat buang. Kembali. Itu beruang hitam. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Untung saja, hampir saja kupikir. Aku juga akan masuk. Siapa yang mengerti? 2 jam di gunung. 2 jam penuh ketegangan. Betapa berharganya itu. Astaga, anak-anakku. Kalian ini main lumpur, ya? Kira-kira begitu. Heh, kenapa tidak tanya? Dengan siapa mainnya? Beruang dan ular, apa itu termasuk? Anak-anakku pasti lapar, ya? Cepat naik dan mandi. Ganti baju. Makanannya sebentar lagi siap, kok. Xiao Yu. Xiao Yu. Ini aku. Jiang Yu, kamu gila ya? Kak Chansi sudah baik hati. Datang menjengukmu. Kenapa kamu malah melukainya dengan pisah? Aku tidak apa-apa. Xiao Yu juga tidak sengaja. Kamu kenapa? Aku dengar kamu tidak sengaja menyinggung paman kecil. Lalu dia melaporkanmu ke polisi. Kamu baik-baik saja? Apa mereka menyulitkanmu? Malam itu aku tiba-tiba dipanggil kakek. Aku tidak tahu banyak hal terjadi setelah itu. Aku juga baru dengar. Xiao Yu, maafkan aku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Oh? Apa maksudnya? Apa dia ingin menjadi? Pengawal pribadiku? Kenapa aku tiba-tiba merasa kasihan pada Lu Chenxi? Ini semua salahku. Aku sudah bilang. Aku akan melindungimu. Tenang saja. Ada aku di sini. Setelah ini tidak akan lagi terjadi hal seperti ini. Kak Chansi, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Jelas-jelas dia sendiri yang genit dan murahan. Berhubungan tidak jelas dengan pria liar. Bahkan membawa pria itu pulang. Wanita jalan tak tahu malu seperti dia. Tidak rugi kalau mati. Kak Chansi, tolong aku. Dia mau membunuhku. Jiang Yu itu gila. Dia mau membunuhku. Tolong aku. Xiao Yu. Tenanglah. Dia kakakmu, kamu tidak boleh. Pergi. Xiao Yu. Jika aku mendengar kamu memanggilnya, pria liar lagi. Pisau ini tidak akan bisa kutahan. Xiao Yu. Tuan Lu, hari sudah malam. Silakan pulang. Apa ada orang datang? Tadi aku seperti mendengar suara. Tidak ada. Penjual sudah kuusir. Sepanjang malam berisik sekali. Apa Jiang Yu sedang merusak rumah? Apa ini? Obat. Orang di balik Jiang Yu belum ditemukan. Tidak ada informasinya. Kami sudah menyelidiki sampai ke akar-akarnya. Latar belakangnya bersih. Kami ingin memanfaatkan penahanan polisi untuk mencari tahu siapa orang di baliknya.
Tapi dia sudah dibebaskan dengan jaminan keesokan harinya. Kamu melaporkannya ke polisi? Iya. Kenapa punggungku terasa dingin? Karena takut ditangkap. Makanya tadi malam tidak datang? Datang kok. Sedang makan. Iya, mau makan bareng? Mereka cuma memberimu makan ini? Iya, hari ini sudah lumayan bagus. Mau coba? Tunggu saja. Dari mana? Kebetulan saja. Kemana? Kemana? Masakan yang baru kubuat kemana semua? Kemarilah. Memang permaisuriku, yang paling lembut dan berbudi luhur. Sudah kenyang? Aku tidak tahu aku kenyang atau tidak. Tapi kamu pasti sudah kenyang. Minum ini. Apa ini? Obat. Racun. Kamu. Manis. Makan permen ini, biar gak pahit lagi. Ternyata marshmallow. Enak gak? Khusus kubelikan untukmu. Ada satu hal yang harus kamu pahami. Jika aku mati, kamu juga jangan harap bisa hidup. Selama ada aku, kamu gak akan mati. Ada apa? Gak apa-apa. Bagus. Sekarang juga? Datang diam-diam. Pergi diam-diam. Kali ini, lihat saja siapa yang berani menangkapku lagi. Jangan bergerak. Ikut kami. Kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Gak nge-game, gak bikin kartu, gak beli asuransi, gak berenang. Tolong jemput aku dong. Ada apa? Telepon iseng. Kamu bereskan sisanya, aku ada urusan, pergi dulu. Ah? Kamu datang. Sudah berapa kali ku bilang padamu, penculikan itu melanggar hukum. Aku tahu. Kalau tahu, kenapa masih dilakukan? Tapi kali ini aku pergi diam-diam. Pergi diam-diam juga. Bagaimana mereka tahu kalau aku yang membawanya pergi? Permaisuri? Mungkinkah di dunia ini ada yang namanya CCTV? Ah, cerobohnya. Ayo, pulang. Nona Jiang, tuan muda ketiga Lu ingin bertemu denganmu. Apa yang sudah kau lakukan pada tuan muda? Kalian mau apa? Nona Jiang hanya perlu memberitahuku. Apa yang dia lakukan pada Shenji? Atau apa yang dia berikan padanya? Memberinya permen kapas dan obat. Kau berani meracuni tuan muda? Obat? Semua dari botol kecil hijau hitam itu. Ya ampun, kenapa kau berani sekali memberi orang makan sembarangan? Kali ini tamatlah riwayat kita. Serahkan penawarnya. Hanya ada satu kesempatan. Gila. Aku memberi permaisuri obat tonik. Mana ada penawar? Kalian sekhawatir ini. Apa permaisuri kenapa-kenapa? Ada apa dengannya? Aku mau menemuinya. Jika kau tak serahkan penawarnya, jangan harap bisa pergi dari sini hari ini. Minggir. Ulangi sekali lagi. Minggir. Sialan, bro. Kau membekukan jarumku. Bagaimana ini? Nona kecil. Kau siapa? Memang pantas disebut permaisuri yang cantik tapi menyedihkan. Lihat tubuhnya yang lemah. Aku sudah memberinya obat penguat. Tak kusangka dia masih punya racun dingin. Dasar sialan. Kenapa bengong saja? Cepat tusukkan jarumnya.
lepaskan tuan muda kami. Tunggu, lindungi juga boleh. Racunnya sudah berhasil ditekan sementara. Tapi tetap harus segera menemukan penawarnya. Kalau tidak, bisa kambuh kapan saja. Sudah berapa lama dia keracunan? Racun ini sudah ada padanya. Sejak dia lahir. Mungkin sudah sekitar 20 tahunan. Kenapa kau menceritakan semuanya? Tidak boleh diceritakan ya? Ngomong-ngomong, siapa mereka? Mereka adalah bala bantuan yang kalian panggil? Dia adalah orang yang kubilang. Psikopat itu. Bisakah kau lepaskan tuan muda kami sekarang? Sudah lihat, kan? Dia tidak mau melepaskannya. Kehormatan ini. Tidak perlu dilindungi kalau begitu. Oh, jadi kamu. Si gila kecil mesum. Dia menghinaku. Bolehkah aku membunuhnya? Tidak boleh. Bolehkah aku memukulinya sampai mati? Tidak boleh. Aku akan menghukum mati dia. Karena Tuan Muda Shen baik-baik saja, bisakah kami pergi sekarang? Bisakah kami pergi sekarang? Ayo pergi. Tuan Lu, tolong. Suruh keponakanmu lepaskan tangan adikku. Lepaskan. Kita tidak akrab. Kenapa aku harus membantumu? Ayo kita bawa Permaisuri pergi bersama. Kamu juga mau membuatku mati kesal, ya? Permaisuri memang lemah. Sekarang dia juga diracuni. Tinggal di sini juga tidak nyaman. Makan juga tidak enak. Sangat menyedihkan. Aku benar-benar tidak tenang. Aku pergi duluan, kamu jaga belakang. Dia melompat dari jendela dan membawa tuan muda pergi. Dulu kamu juga begitu. Menggendongku pergi. Kamu sudah bangun? Tadi kamu yang menyelamatkanku. Ah? Bagaimana kamu tahu aku terkena racun dingin? Sulit ditebak, ya? Kamu sampai membeku begitu. Lalu, bagaimana kamu membantuku menekan racunnya? Aku hanya menyegel titik akupunkturmu dan menyalurkan sedikit tenaga dalam. Tenaga dalam? Apa kita sedang syuting film silat? Oh. Kali ini bangunnya cepat juga ya. Salah. Lewat sini. Kamu sudah janji akan pulang bersamaku. Apa dia tidak meracuni? Tuan muda? Sebenarnya dia memasukkan guna-guna. Menurutku, ada benarnya juga yang kamu bilang. Mulai sekarang, setiap malam akan ada permaisuri cantik, harum, dan lembut untuk menghangatkan ranjang. Memikirkannya saja sudah senang. Memalukan. Ibu Suri memang tidak membohongiku. Sering melihat orang-orang tampan. Memang membuat suasana hati membaik. Bahkan tidak akan terkena benjolan payudara, loh. Permaisuri, mau istirahat sebentar? Sandarkan saja di bahu aku. Kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasmu. Apa ada yang peduli dengan hidup matiku? Silakan pergi, aku tidak akan mengantar. Kamu istirahat dulu. Aku mandi dulu. Lihat apa? Dia jalan kok nggak ada suaranya. Sudah. Giliranmu mandi. Belum bersih. Jangan tidur di ranjang naga milikku. Ranjang naga? Ada masalah? Mana berani. Tapi aku nggak punya baju ganti. Nggak mungkin aku keluar. Telanjang, kan? Nih. Si gila kecil ini. Jangan-jangan sebelum aku, dia, sudah pernah menculik pria lain ke rumah? Punya siapa? Punya Lao Jiang. Tenang, ini baru. Belum pernah dipakai. Dia langsung tidur begitu saja. Dasar makhluk kecil, yang nggak punya hati. Sayang-sayangku, lihat apa yang Mama bawa. Pulang untuk kalian.
Maaf. Salah masuk rumah. Tunggu. Ini kan rumahku. Nggak salah kok. Anak muda, kamu kok familiar, ya? Bukankah kamu permaisuri yang dicuri Xiao Baoku itu? Apa itu hal yang patut dibanggakan sampai harus diucapkan keras-keras? Kamu dicuri lagi? Bibi bercanda. Kali ini aku datang sendiri. Oh, baguslah. Kalian tunggu sebentar. Aku akan siapkan sarapan untuk kalian. Xiao Bao sudah bangun. Pasti lapar, kan? Cepat kemari. Cicipi sup seafood buatan Mama. Tuan, permaisuri. Mau semangkuk juga? Astaga, Xiao Bao. Kenapa ceroboh sekali? Minum pelan-pelan. Ya, masih ada di panci. Semuanya untuk kalian. Dia bermarga Shen. Oh, kalau begitu, aku panggil dia permaisuri Shen. Aku benar-benar ingin berterima kasih. Jujur saja, Jiang Yu itu anak kandungmu, kan? Sama-sama gila. Baiklah, Bibi. Berdasarkan pengamatan 2 hari ini, aura dan temperamen Shenji, kualitasnya, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang menumpang hidup dan diintimidasi selama belasan tahun. Anak yatim piatu, Lu Wu melindunginya. Di sisinya ada Ting Feng. Ini sangat berbeda dengan data yang diselidiki. Benar saja, identitasnya bukan hanya tuan muda Lu kerabat jauh. Sesederhana itu. Aku harus pergi. Kamu mau kemana? Mau melakukan apa? Apa kamu punya selingkuhan di luar? Aku akan kembali ke keluarga Lu sebentar. Kembali ke sana untuk apa? Siapa saja yang ada di keluarga Lu? Beberapa hal harus diselesaikan di keluarga Lu. Sayang, setelah semuanya beres, aku akan menjemputmu. Barusan aku mencari di internet panduan memelihara kucing. Katanya memelihara kucing harus teliti dan sabar. Harus dibujuk. Baiklah, kali ini, aku izinkan kamu kembali dulu. Dia kenapa lagi? Tuan muda, Ting Feng mengirim kabar. Benda itu pasti ada di tangan Lu Junhua. Aku tahu. Oh ya, Ting Feng. Iya? Tips memelihara kucing yang ada di internet itu, apa berguna untuk manusia? Untuk manusia? Sepertinya tidak, Yang Mulia. Menurutmu, bagaimana kalau kita habisi saja keluarga Lu? Bagaimana? Kalau kumat, siram saja pakai air dingin biar tenang. Air dingin biar tenang. Tapi keluarga Lu itu, Entah pakai cara apa, telah menjebak permaisuriku. Sungguh keterlaluan. Hanya dengan menghabisi mereka, baru permaisuri bisa diselamatkan. Aku rasa perlu menyelamatkan si bucin ini. Adik ipar murahan. Jiang Yu, dia cuma seorang pria. Tidak, dia juga permaisuriku. Apa kamu benar-benar tidak bisa hidup tanpanya? Tentu saja. Apalagi yang mau diselamatkan? Sudah begini saja. Apa yang kamu lakukan? Kamu terluka? Tidak. Lalu kenapa ada bau? Bau darah samar-samar. Kamu membunuh orang? Hidungmu kayak anjing, ya? Tadi lewat pasar. Ada yang potong ayam. Mungkin waktu itu. Tidak sengaja kena. Oh, aku ganti baju dulu. Nyonya, Nona, saya sudah kembali. Nyonya, saya sudah kembali dan bawa banyak oleh-oleh khas daerah. Loh, baguslah kalau sudah kembali. Dia siapa? Aku baru saja kembali. Kok tanya aku? Nona, sebulan tidak bertemu. Kok kurusan begini? Pasti tidak makan dengan benar, ya? Jangan khawatir. Sekarang Bibi Wang sudah kembali. Pasti akan membuatmu makan teratur setiap hari. Bibi Wang, kok kamu jadi hitam? Karena kerja di kampung. Jadi gosong, deh. Bukankah kamu bilang tidak kenal? Aku baru ingat. Ini dia. Mungkinkah ini pelayan jahat yang meremehkan putri kandung dan berbuat semena-mena dalam cerita putri palsu dan putri kandung itu? Ini pasti Nona besar, ya? Saya sudah dengar semua dari Nyonya tentang Anda. Sungguh anak yang malang. Selama 20 tahun ini, pasti berat hidup di luar sana. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi berjuang sendirian. Karena kekuatanmu sudah datang. Jangan khawatir. Mulai sekarang,
Makanmu sehari-hari akan diurus oleh Bibi Wang. Dijamin kamu akan gemuk dan sehat. Oh, terima kasih. Xiao Bao, ini Bibi Wang. Sebelumnya, putranya menikah. Jadi aku memberinya libur sebulan. Makanya kamu belum pernah bertemu. Lihat Nona besar, kurus sekali. Pasti dulu makannya kurang gizi. Aku bawakan sesuatu untuk Nona besar, untuk memulihkan tubuh. Ini ayam kampung tua dari rumah. Masih segar sekali. Aku akan segera menyembelihnya. Dan membuat sup untuk kedua Nona agar sehat. Bibi Wang, aku bantu. Rekan? Rekan apa? Siapapun kamu, misi ini diambil oleh kelompok topeng kami. Hari ini, dia hanya akan menjadi milikku. Dalam genggamanku, kalau tidak mau mati, cepat pergi. Jadi, orang ini datang untuk merebut permaisuri dariku? Takut? Takutnya? Dia barusan. Bagaimana dia bisa muncul di depanku? Dan lagi kekuatan aneh itu? Ada apa sebenarnya? Kau ini siapa sebenarnya? Kau tidak pantas tahu nama aku. Bocah, kau sombong sekali, ya. Kau tahu tidak, apa akibatnya kalau berani macam-macam denganku? Hampir saja aku bertemu nenek moyang. Dia milikku. Berani datang lagi, akan kubunuh kau. Aku akan kembali. Kenapa kau kemari? Bukankah sudah kubilang, aku akan menjemputmu nanti. Aku datang untuk tidur denganmu. Saat kau datang, apa kau bertemu seseorang? Tidak. Tidak mungkin. Keributan di luar tadi begitu besar. Tidak mungkin tidak ada orang. Duduk manis di sini. Jangan berkeliaran. Aku keluar sebentar. Rencana dibatalkan. Bersihkan sampah di luar. Baik. Lalu yang di dalam itu, perlu dibereskan juga? Tidak perlu. Tuan muda, dia kemungkinan besar orang suruhan mereka. Yang dikirim. Kamu beneran? Mau simpan orang sebahaya ini? Di sampingmu? Gak peduli dulu dia orang siapa. Mulai sekarang dia cuma orangku. Gawat, gawat. Tuan muda udah kena pesona si perempuan genit itu. Sampai hilang akal. Nona, kamu di rumah ya? Tadi malam aku dateng. Buat nanya mau makan tengah malam atau enggak. Ternyata kamu gak ada. Aku kira kamu lagi keluar. Kamu pasti salah lihat. Kenapa? Nona besar, kamu juga di rumah ya? Iya. Tadi malam aku dateng. Buat nanya mau makan tengah malam atau enggak. Ternyata kamu juga gak ada. Aku malah kira kalian berdua lagi keluar bareng. Aku salah lihat. Harusnya gak gitu ya? Kamu salah lihat. Jangan-jangan emang aku yang salah lihat? Sebenarnya kalian lagi tidur di kamar. Aneh banget. Ayah mana? 2 hari ini aku gak lihat beliau. Kata Nyonya, perusahaan Tuan Jiang sepertinya sedang ada masalah. 2 hari ini, dia menginap di kantor. Cari tahu grup Jiang. Ada masalah apa akhir-akhir ini? Wah. Meskipun aku tidak mengerti, tapi kelihatannya keren sekali. Diam. Sudah ketemu. Grup Jiang, salah satu proyek besar yang mereka ikuti tender baru-baru ini. Gagal total, uang yang mereka investasikan. Bukan hanya hangus semua. Bahkan, ada kemungkinan mereka harus menanggung denda pelanggaran kontrak yang besar. Jadi, grup Jiang akan bangkrut? Ayah kemungkinan besar akan menjadi kambing hitam karena penipuan bisnis. Kali ini, masuk penjara. Bisa diselamatkan? Tidak bisa. Tapi bukan berarti tidak ada cara sama sekali. Selama grup Jiang bisa menemukan dukungan teknis yang lebih kredibel dan membuktikan kelayakan proyek itu sendiri, tentu saja mereka bisa melewati kesulitan ini. Dukungan teknis. Apa itu? Aku juga menemukan sesuatu yang menarik. Lihat, kali ini akan jadi masalah besar. Kemungkinan besar keluarga Su, perusahaan saingan grup Jiang yang menjebak. Mereka tidak hanya membajak beberapa talenta teknis inti grup Jiang dengan harga tinggi, tapi juga diam-diam menghalangi grup Jiang untuk merekrut talenta baru dari luar. Keluarga Su?
Ingat Su Pei Pei, di pesta keluarga lu itu? Dia dukungan teknis yang lebih otoritatif yang kau maksud. Apa itu? Cukup cari talenta yang lebih hebat dari mereka. Yang dibajak itu. Kau mau kemana? Tenanglah, membunuh itu melanggar hukum. Sudah kubilang dari dulu, kau tidak punya kemampuan itu. Sekarang lihat, seluruh grup Jiang akan hancur karenamu. Jiang Wenhai, karena kesalahan keputusanmu, perusahaan rugi ratusan juta. Kau masih berani duduk di posisi ini? Dabao, Xiaobao, kenapa kalian kemari? Mana Satpam? Apa kalian tidak tahu kami sedang rapat? Gadis liar dari mana ini? Bangun. Tidak sopan sekali. Dasar gadis ingusan. Duduk di kursi CEO, tidak tahu malu. Jiang Wenhai, beginikah caramu mendidik anak? Bahkan anak sendiri tidak bisa dididik dengan baik. Apa hakmu menjabat sebagai CEO? Menurutku, lebih baik kamu segera mengundurkan diri dan serahkan jabatan itu. Sepertinya hari itu, kalian belum cukup dipukuli. Cepat sekali sudah berani muncul lagi. Memang seharusnya dibunuh saja. Membunuh itu melanggar hukum. Jiang Yu, kami ini orang tuamu. Bagaimana caramu bicara? Tidak sopan, tidak punya tata krama. Memangnya kamu siapa? Kau kurang ajar. Hari ini, masalah ini akan diselesaikan sesuai perkataanku. Anak kedua, karena keputusanmu yang ceroboh, grup Jiang rugi ratusan juta. Kamu sudah tidak cocok lagi di perusahaan. Mulai hari ini, kau mundur dari jabatan CEO. Kakakmu akan mengambil alih grup Jiang. Kenapa? Sekarang bahkan perkataan ayahmu tidak kau dengarkan lagi? Diamlah. Orang tua bangka, memecat atau tidak memecat jabatannya. Bukan kau saja, orang tua bangka, yang bisa memutuskan. Berdasarkan peraturan hukum perusahaan, pemecatan CEO tanpa alasan yang sah membutuhkan persetujuan dari pemegang saham yang memiliki lebih dari 2/3 saham perusahaan melalui pemungutan suara. Gabungan saham kalian berdua hanya 25%. Bahkan jika ditambah saham orang-orang yang kalian suap itu, totalnya hanya mencapai 43%. Kalian tidak punya hak untuk memecatnya. Putriku keren banget. Satu orang tangguh. Di belakangnya ada lagi yang lebih tangguh. Meskipun suara tidak cukup, tapi dia karena kesalahan keputusan, membuat proyek yang dimenangkan tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Harus membayar denda pelanggaran kontrak miliaran. Alasan ini cukup untuk memecatnya, kan? Siapa bilang proyek tidak bisa selesai tepat waktu? Kami sudah menemukan teknisi yang lebih hebat. Tidak mungkin. Seluruh kota utara, sama sekali tidak ada orang yang berani mengurus kekacauan ini. Kalian menemukan orang itu di mana? Kamu pasti membohongi kami. Jika kamu tidak bisa menemukannya, itu karena kamu tidak berguna. Apa mereka benar-benar menemukan orangnya? Tidak mungkin. Xiaobao, kamu benar-benar menemukan orangnya? Di mana orangnya? Siapa dia? Berapa umurnya? Pria atau wanita? Apa kamu sudah mengenalnya? Dia. Siapa? Tiba-tiba aku punya firasat buruk. Aku. Sudahlah. Ini memang urusan ayah. Kalian punya niat seperti ini saja. Ayah sudah sangat terharu. Dia bisa. Memanfaatkan bakat adalah pelajaran wajib bagi setiap kaisar. Mulai lagi. Bawa aku ke departemen proyek. Kamu tadi kemana? Kamu pergi dugem. Kamu bisa dugem juga. Bukan. Kapan kamu keluarnya? Kok aku tidak mendengar apa-apa? Tebak saja. Mau tidur denganmu? Katanya tidak bisa tidur. Tanpa aku. Pembohong. Dengar-dengar Su Pei Pei dan kakaknya. Su Wei, tadi malam di depan klub. Dipukuli sampai babak belur. Beberapa giginya sampai copot. Oh? Menurutmu siapa yang memukuli mereka? Sulit sekali ditebak, ya. Hah? Kamu mau kemana? Perpustakaan. Aku juga mau ikut. Kamu lihat ini dulu. Aku mau ke toilet sebentar. Kakak.
Mau nonton petualangan naga? Ini bagus sekali. Terima kasih, aku akan menontonnya. Jiang Yu. Kenapa kamu di sini? SST. Apa ini? Lihat. Ini dari mana? Tadi ada seorang pria. Diam-diam ditaruh di sini. Dia sekarang di mana? Sudah pergi. Jiang Yu, kau jaga di sini. Jangan biarkan siapapun mendekat. Aku akan panggil orang. Jadi, ini apa? Bahan peledak. Bahan peledak zaman sekarang sudah berevolusi jadi sekecil ini, ya? Praktis sekali, ya. Jangan sentuh. Seberapa besar jangkauan ledakannya? Jika ini meledak, semua orang di lantai ini akan mati. Aku mengerti. Pergilah. Pemberitahuan darurat. Ada kerusakan pada sistem kelistrikan. Di dalam perpustakaan. Diduga ada risiko kebakaran. Mohon semua pembaca segera mengevakuasi diri melalui jalur darurat. Ini bukan latihan. Mohon segera evakuasi. Aku tahu kau, wanita sialan ini, akan merusak rencanaku. Sok ikut campur, cari mati. 200.000, kau kembali. Mati kau. Jiang Yu, cepat menghindar. Tenang, aku tidak akan mati. Kau tidak apa-apa? Ada yang terluka? Bukan masalah besar. Dia yang pasang bom itu. Sengaja meledakkan bahan peledak, membahayakan keselamatan publik. Ini pembelaan diri, kamu aman. Kalau begitu, aku tambahkan 1 tusukan lagi. Tunggu. Menambah tusukan itu bukan lagi pembelaan diri. Tidak bisa aman. Kalau dia kukirim ke kantor polisi. Dapat 200.000? 200.000 apa? Buronan 200.000. Sialan. Benar-benar buronan kelas A, Zhang Qiang. Bagaimana kamu tahu? Dia buronan? Aku melihatnya di berita pagi ini. Hari ini juga yang mulia ratu. Memberantas kejahatan untuk rakyat, ya. Nona Jiang Yu, ini hadiah 200.000. Atas keberanianmu. Terima kasih sudah memberantas kejahatan untuk rakyat. Lihat apa? Perintah penangkapan uang. Jangan harap. Yang ada di dinding ini. Semuanya penjahat keji. Yang nekat. Jangan punya pikiran aneh-aneh. Ayo pulang. Buronan itu, yang 200.000 itu, melakukan kejahatan apa? 2 bulan lalu, di kota Lin, terjadi berturut-turut 3 kasus kebakaran besar. Menyebabkan 5 tewas dan 16 luka-luka. Itu perbuatan satu orang yang balas dendam pada masyarakat. Jadi, dia pun jadi buronan. Setelah mengidentifikasi tersangka Zhang Qiang, dia berhasil kabur. Setelah 2 bulan pencarian, baru ketahuan dia kabur ke kota utara. Ledakan kali ini juga ulahnya. Dia pakai bom rakitan untuk meledakkan perpustakaan. Sebelumnya dia juga pakai bom? Bukan, sebelumnya itu pembakaran. Lalu kenapa kali ini? Dia pakai bom? Dulu dia nggak bisa bikin? Zhang Qiang cuma lulusan SD. Dulu cuma bisa pakai bensin untuk membakar. Mana mungkin dia bisa bikin bom sekuat ini? Jadi, ada orang lain di belakangnya. Ada apa? Aku mau cerita sesuatu. Kenapa semalam enggak datang? Semalam aku pergi dugem. Udah kemalaman, jadi enggak kesini. Dugem apa? Dugem. Dugem? Sama siapa? Aku sendiri. Malam-malam pergi dugem sendirian? Semangat sekali, ya? Coba ceritakan, siapa sih yang sepenting itu? Sampai bikin kamu begadang semalaman. Pergi sendirian buat clubbing sama dia. Tidak mau. Baiklah, itu Su Pei-Pei. Waktu aku mencarinya, dia lagi clubbing. Aku ikut melompat 2 kali. Hanya melompat 2 kali? Ah?
Aku melompat dan memukul kakak beradik itu. Masing-masing 1 kali. Itu kan memang 2 kali. Sudah, bukannya mau tidur? Tidurlah. Sudah dibujuk, ya? Permaisuri memang semudah ini dibujuk. Tuan Muda, sudah jelas. Tadi malam, kakak beradik keluarga Su itu dipukuli di klub. Sekarang masih di rumah sakit. Meskipun pelakunya menghindari semua CCTV, tapi CCTV cadangan di sudut klub mereka itu Nona Jiang. Tapi rekamannya sudah diubah. Ini versi yang sudah diperbaiki. Benar-benar hanya melompat 2 kali. Tuan Muda tersenyum, sungguh aneh. Bersihkan semuanya. Aku tidak ingin ada lagi yang melihat rekaman ini. Ini. Sialan, aku akan pastikan. Siapapun pelakunya, dia tidak akan kubiarkan. Kak, wajahku hancur total. Bagaimana aku bisa menunjukkan muka lagi nanti? Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Berani-beraninya melukai orang keluarga Su kita. Akan kubunuh dia. Cepat, ambil semua rekaman CCTV. Di sekitar sini, aku tidak percaya tidak bisa menemukan orangnya. Tuan Muda Su, rekaman CCTV-nya sudah ada. Cepat putar. Aku ingin lihat siapa orang kurang ajar itu. Akan kucincang dia dan kuberikan pada anjing. Orangnya? Hantu. Nona. Pakai ini. Setelah masuk, jangan sembarangan menyentuh. Jangan sembarangan memegang. Dan apalagi sembarangan bicara? Oh, ternyata Nona Jiang yang Kapten Chen bicarakan. Silakan masuk. Ini siapa? Tidak usah pedulikan dia. Zhang Wei mengaku, bom itu diberikan orang lain padanya. Lewat forum gelap. Mereka berhubungan. Pihak sana menaruh barangnya duluan di tempat yang disepakati dan menyuruhnya mengambil. Keduanya tidak pernah bertemu. Bagaimana dengan komputernya? Saat kami tiba, komputernya masih berfungsi. Tapi saat kami hendak masuk ke forum itu, komputernya tiba-tiba mati. Orang-orang dari departemen teknis masih belum bisa memperbaikinya sampai sekarang. Tempat ini kecil, bobrok, dan kotor. Tidak senyaman penjara bawah tanah. Kerajaan Jiang besar milikku. Data sudah dipulihkan. Sedang diunggah. Lihat apa sih? Ayo pergi. Bolehkah aku membawanya? Tidak boleh. Hanya pot bunga rusak. Apa bagusnya? Aku mau yang ini. Ini barang bukti. Kalau kau suka, nanti kubelikan 100 pot. Aku cuma mau itu. Aku benci anak nakal. Tapi dia kan sakit jiwa. Sudahlah, buat apa berdebat dengan orang sakit? Halo. Pot bunga ini. Bisa kami bawa untuk diproses? Tentu saja bisa. Cuma pot bunga biasa kok. Aku akan jelaskan di laporan. Bukan, ini bunga siapa sih? Kenapa aku yang harus membawanya? Nona, ini apa ya? Bunga. Maksudku, bunga apa ini? Aku sudah merawat bunga seumur hidupku. Kok belum pernah lihat yang seperti ini? Kamu tidak tahu? Kelihatannya seperti peoni, ya? Tapi bukan. Warnanya merah menyala sekali. Di pinggir kelopaknya ada lingkaran kuning keemasan. Aneh tapi cantik. Jangan-jangan peoni selingkuh dengan bunga lain. Jadi spesies hibrida? Namanya bunga ciwe. Bunga ciwe? Nona, kamu tahu? Kamu pernah lihat? Pantas saja Nona saya. Emang paling tahu banyak. Mana mungkin aku nggak kenal. Ini kan bunga nasional.
kerajaan Jiang besar. Tapi, kenapa yang seharusnya jadi milik kerajaan Jiang besar justru mekar di zaman ini? Jiang Yu, Polisi mencurigaimu. Terlibat dalam kasus ledakan. Ikut kami ke kantor. maksudnya gimana sih? Zhang Wei sudah ngaku. Bunga itu dikasih sama orang dari forum. Ke dia. Sistem biometrik kami aja. Nggak bisa identifikasi bunga itu, tapi kamu malah kenal. Jiang Yu, kamu jelasin ke aku, kenapa bisa begitu? Kamu tahu dari mana kalau aku kenal? Selamat jalan, Nona. Bibi Wang udah siapin tahu dan daun pinus. Nunggu kamu pulang, loh. Makasih banget deh. Jiang Yu, asal kamu ngakuin semua yang kamu tahu, dan jelasin ke aku, kamu nggak perlu ikut kami. Ayo, dengarkan apa katanya. Apa kamu tahu, kalau hari ini kamu begitu saja, masuk tanpa kejelasan. Apa artinya ini? Artinya ada seseorang yang akan tamat riwayatnya. Sudah jam berapa ini? Kamu masih saja bersikap kekanak-kanakan? Wajahnya garang, tapi auranya tenang dan berwibawa. Matanya tajam seperti elang, aura membunuh mengelilinginya. Memang benar, dia adalah talenta yang cocok untuk Kementerian Kehakiman. Nona Jiang, apa kamu tahu kenapa kami memanggilmu hari ini? Untuk apa? Kalau begitu, kita tidak perlu basa-basi lagi. Katakan padaku, kenapa kamu tahu tentang bunga Ciwe? Siapa yang memberitahumu? Atau di mana kamu pernah melihatnya? Jika ada satu kata pun kebohongan, kamu akan bertanggung jawab secara hukum. Aku ingin bertemu Zhang Wei. Apa katamu? Biarkan aku bertemu dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan bicara. Kalian berdua adalah tersangka yang sama. Tidak mungkin kami membiarkan kalian bertemu. Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kapten Chen, mau ketemu dia buat apa? Cuma mau tanya beberapa hal. Kami bisa izinkan kamu ketemu Zhang Wei, tapi kami harus ikut mendampingi. Kamu, dasar perempuan sialan, ruskin urusan gue. Dulu harusnya langsung gue bunuh. Jiang Yu, letakkan pistolnya. Kapten Chen, jangan tembak. Dia penjamin saya. Sekarang, giliran aku yang menghabisimu. Kamu mau ngapain? Semua yang kamu sembunyikan, katakan semuanya. Kalau tidak, aku bunuh kamu, ya. Kamu nggak bisa bunuh aku. Kapten Chen, tolong saya. Apa kalian cuma mau membiarkan perempuan gila ini membunuh saya? Jiang Yu, tenang dulu. Jangan nekat karena emosi. Taruh pistolnya sekarang. Kami bisa nggak menuntut kamu atas tindakanmu tadi. Jiang Yu, membunuh itu melanggar hukum, loh. Aku bilang, aku ngomong. Jangan bunuh aku. Cepat cerita. Biasanya kalian saling hubungi gimana? Bunganya dari mana asalnya? Kenapa dia kasih bunga ke kamu? Pikir yang benar sebelum jawab. Coba aja bohongin aku. Selain di forum, ada juga HP khusus. Itu dikasih sama orang itu, bareng sama bunga, pas pertama kali ketemu. Bunganya aku nggak ngerti, jadi aku simpen. HP-nya aku sembunyiin. Di dalamnya, isinya semua bukti mereka yang meledakin perpustakaan. Mereka selalu yang hubungi duluan. Pakai voice changer juga. Aku sama sekali nggak bisa bedain cowok atau cewek. Bawa dia keluar. Kamu terlalu nekat sih. Kalau sampai nggak sengaja tembak-tembakan, kamu beneran nggak bakal bisa keluar. Oh? Nggak. Kamu kok bisa pakai pistol? Aku lihat di TV. Emang gitu caranya? Belajar dari TV. Apa dia sudah terlalu terbiasa? Meskipun dia berhasil mendapatkan petunjuk, situasinya sangat buruk. Menyerang polisi, merebut senjata, dia harus dihukum. Kapten Chen, coba lihat ini dulu. Jangan kira dengan ini semuanya beres. Dia belum bilang, kenapa dia tahu bunga Ciwe. Dia masih dicurigai. Bunga Ciwe adalah bunga nasional kerajaan Jiangku. Aku adalah ratu kerajaan Jiang.
tentu saja aku tahu. Sekarang aku yakin, otaknya memang bermasalah. Xiao Baoku. Akhirnya kamu pulang. Mama hampir mati khawatir. Bibi Wu bilang kamu dibawa lagi. Kali ini tidak ada yang menyakitimu, kan? Nona, cepat. Untuk mengusir sial. Tahu panasnya sudah siap. Cepat gigit sedikit. Usir semua kesialan. Sudah cukup. Kami baik-baik saja. Tidak bisa, harus makan. Usir kesialan. Nona, cepat makan. Apa yang kamu lakukan? Dia makan untukku. Nona. Hei, Jiang Yu. Kamu mau kemana? Apa kamu sudah minta pendapatku? Aku mau tidur dengan permaisuri. Apa kamu mencurinya kembali? Syukurlah, pikiranmu akhirnya sedikit jernih. Nona besar. Kalau begitu, silakan makan. Kamu. Kenapa kamu di sini? Permaisuri. Tuan muda, apa racunnya sudah separah ini? Tuan muda, tabib dewa sudah tiba. Ayo, aku akan membawamu bertemu seseorang. Adik Jiang Yu. Di sini. Kamu. Lama tidak bertemu. Ada apa ini? Tabib dewa mengenal adik Jiang Yu. King Yu. Hamba memberi hormat Yang Mulia. King Yu, lama tidak bertemu. Yang Mulia. Anda masih hidup. Bagus sekali. Jangan lihat aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Kau yakin dia tabib dewa? Bukan pasien yang kau ambil. Sembarangan dari rumah sakit jiwa? Demi Tuhan. Dia benar-benar tabib dewa. Bisa bertemu denganmu. Aku sangat senang. Bisa bertemu Yang Mulia lagi. King Yu juga sangat senang. Ada yang lebih menyenangkan lagi. Permaisuri juga ada di sini. King Yu. Menghadap Yang Mulia Permaisuri. Permaisuri, Yang Mulia. Bangunlah. King Yu, ayo kita bicara di dalam. Padahal waktu datang. Dia bilang aku yang terbaik di dunia. Kok sekarang malah akrab sama orang lain? Kelinci kecil yang mudah berpaling. Oh. Katanya orang itu sakit jiwa. Tapi kau sendiri juga ikut-ikutan kan? Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia. King Yu tidak berguna. Aku tidak pantas atas kepercayaanmu. Saat itu, Anda memerintahkan saya untuk membawa perintah kembali ke ibu kota. Memobilisasi pasukan untuk bantuan. Tapi pada akhirnya, saya terlambat. Darah 100.000 prajurit. Mewarnai bumi. 100.000 jasad tanpa arwah yang kembali. Tahun demi tahun setelah itu, King Yu selalu takut mengingat. Pemandangan mengerikan itu. Aku tahu kamu sudah melakukan yang terbaik. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika kamu tiba tepat waktu, itu tidak akan membantu. Orang itu mengatur jebakan ini, dan tidak pernah berniat membiarkanku pergi hidup-hidup. Yang Mulia, kapan Anda membangkitkan ingatan Anda? Membangkitkan ingatan? Yang Mulia, saya membangkitkan ingatan saya 3 tahun lalu. Setelah kepala saya terbentur. Ingatan kehidupan lampau. Setelah itu, saya muncul. Dengan nama tabib suci yang ahli. Menyebarkan 13 jarum guimen. Saya hanya berpikir, jika kalian juga ada di sini, mendengar berita itu, kalian pasti akan mencari saya. Tidak disangka saya benar-benar bisa bertemu Anda lagi. Hanya saja, mengapa Yang Mulia dan wajah Permaisuri sama persis seperti di kehidupan sebelumnya? Maksudmu, kau bereinkarnasi, dan memang orang modern asli. Hanya saja sebelumnya, kau tidak memiliki ingatan kehidupan lampau. Bukan berarti setelah mati, kau langsung bereinkarnasi ke tubuh ini. Benar, Yang Mulia. Bagaimana bisa begini? Prosesku benar-benar berbeda dengannya. Aku jelas-jelas gugur di medan perang. Baru saja memejamkan mata. Detik berikutnya sudah di sini. Lalu, apa kau punya kabar tentang Hong Juang dan yang lain? Aku sudah mencari sejak ingatan ini bangkit. Tapi selama 3 tahun, tidak ada kabar. Namun, sekarang setelah bertemu Yang Mulia dan Permaisuri,
King Yu kembali memiliki harapan. Yang Mulia jangan khawatir. King Yu akan terus mencari keberadaan mereka. Bagus. Yang Mulia, Permaisuri. Sepertinya, sedikit berbeda dari sebelumnya. Oh, Permaisuri amnesia. Bukan masalah besar. Amnesia. Menurut Yang Mulia, apa mungkin? Permaisuri, sama seperti aku dulu, hanya saja ingatannya belum bangkit? Ada benarnya. Memang tidak salah kau jadi penasihat militer pribadiku. Lalu bagaimana? Apa kita buat kepalanya terbentur juga? Cara membangkitkan ingatan. Mungkin tidak sama. Tapi kita bisa coba. Lupakan saja. Permaisuri tidak sehat. Bagaimana kalau kepalanya rusak? Yang Mulia jangan khawatir. Kalau rusak, King Yu bisa mengobatinya. King Yu, apa Permaisuri dulu pernah menyinggungmu? King Yu tidak berani. Tapi memang sudah lama ingin menusuknya. Berarti dia pernah menyinggungmu. Entah apa yang Permaisuri lakukan dulu, sampai membuat semua orang kesal. Astaga. Tidak kusangka. Nona Jiang Yu kenal tabib dewa ya? Kebetulan sekali, kebetulan sekali. Itu, bagaimana kalau kita periksa dulu? Permaisuri keracunan dingin. Coba kau periksa dia. Racun ini sudah ada. Sejak dia di dalam kandungan. Sudah lama mengendap. Hampir mengikis jantungnya. Meskipun sulit, aku bisa menyembuhkannya. Seberapa yakin kamu? 100%. Tapi ada beberapa bahan obat yang sulit ditemukan. Sebelum ditemukan, aku bisa menekan racunnya dengan akupunktur. Menekan racun butuh stimulasi jantung. Sakit itu wajar. King Yu, Permaisuri, kenapa terlihat sangat kesakitan? Sakit sekali? Aku baik-baik saja. Cukup peluk aku, sayang. Bukankah dia amnesia? Kenapa trik genitnya ini sama persis seperti di kehidupan sebelumnya? Racunnya sudah berhasil ditekan sementara. Setelah bahan obatnya lengkap, kita bisa mulai detoksifikasi. Hebat sekali. Apakah ini yang namanya 13 jarum Guimen yang legendaris? Bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang? Bukan. Ah? Kalau begitu, aku ingin tahu. Apakah aku punya kehormatan untuk melihat langsung 13 jarum Guimen yang legendaris itu? Kamu akan mati. Ah, tidak ada. Hanya orang yang sekarat yang pantas melihat 13 jarum Guimen. Uhuk. Terima kasih, terima kasih. Untuk saat ini, aku belum ada niat mati. King Yu, ayo pulang. HM. Tunggu aku. Permaisuri sedang tidak enak badan. Biar ku bantu. Pergi berdua, pulang berempat. Si gila kecil itu keluar lagi. Hai, Nona Jiang. Kita bertemu lagi. Ada apa ini? Bunga Ciwe. Kau tahu bunga ini? Tentu saja. Ini adalah bunga nasional kerajaan Jiang. Dapat satu lagi. Dia King Yu, temanku. Kau pergi ke rumah sakit jiwa? Tidak. Lalu dari mana kau menemukan pasien lain? Beli satu gratis satu lagi. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku tidak gila.